Bab 3951, kamu terlalu tidak kompeten. Hakim tua, adik laki-laki saya baru saja tiba, jadi dia tidak tahu banyak tentang peraturan sekte. Mohon bersikap lunak kali ini. Saya memintanya untuk mengekspos semua aura alam dan menerima pemeriksaan kami. Setelah Wei Qing selesai berbicara, dia segera melihat ke arah Dev dan berkata, adik laki-laki, cepat lepaskan wilayahmu. Berhenti menyembunyikannya. Jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Api Ungu, kamu tidak boleh ragu. Kakak senior, saya belum menyembunyikan wilayah saya. Saya sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Dev berkata dengan hampa. Dia hanya menyembunyikan identitasnya, dan wilayahnya tidak disembunyikan sama sekali. Adapun kekuatan yang dia tunjukkan, tidak ada yang bisa dilakukan Dev. Ini adalah kekuatannya di alam kesengsaraan tingkat keempat. Adik laki-laki, tolong berhenti bersikap kasar dan segera akui kesalahanmu. Mungkin kamu masih punya kesempatan. Qian Xiu juga membujuk Dev. Kakak senior, saya benar-benar berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Jika Anda tidak percaya, saya bisa mengikuti tes. Dev berkata dengan tenang. Melihat Dev menolak mengakuinya, wasit yang lebih tua mendengus dingin dan berkata, oke, kami akan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh terhadap Anda sekarang. Jangan mencoba menyembunyikan diri dari deteksi kami. Setelah mengatakan itu, beberapa wasit mengepung Dev pada saat yang sama, dan beberapa orang secara bersamaan memancarkan kesadaran spiritual dan menyelimuti Dev. Dev tidak melawan, dia menenangkan pikirannya, dan semua aura alamnya keluar. Selama seperempat jam penuh, keringat dingin mengucur di dahi beberapa wasit. Tapi setelah diperiksa berulang kali, Dev memang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Dev tidak berbohong atau bersembunyi. Ini benar-benar aneh. Dia benar-benar hanya memiliki alam kesengsaraan tingkat keempat dan tidak memiliki alam tersembunyi. Kata wasit yang lebih tua dengan keraguan di wajahnya. Ketika Wei Qing dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua memandang Dev dengan heran, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Liu Xitong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bagaimana dia bisa mengalahkan saya, alam kesengsaraan tingkat 8? Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Orang ini pasti memiliki beberapa keterampilan tersembunyi untuk menyembunyikan aura wilayahnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendeteksinya. Liu Xitong tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Liu Xitong, meskipun kamu sekarang adalah murid dari Master Sekte, kamu tidak perlu meragukan kekuatan kami. Kami masih bisa mengetahui apakah kami memiliki alam tersembunyi. Jika tidak, kami orang tua tidak perlu menjadi wasit. Wasit yang lebih tua terlihat sedikit marah, memandang Liu Xitong dan berkata, Penatua Hakim, tenanglah, saya tidak bermaksud seperti itu. Liu Xitong segera meminta maaf. Namun, Dev memang telah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat. Ini di luar dugaan mereka, dan mereka semua mengira Dev berada di alam tersembunyi. Jika kamu tidak sehebat orang lain, kamu akan mencari alasan lain. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Aku bahkan ragu bagaimana kamu mencapai alam kesengsaraan tingkat 8. Apakah kamu menggunakan keterampilan jahat untuk sampai ke sana? Untuk orang-orang seperti Anda yang tidak berlatih membumi. Untuk orang-orang seperti Anda yang tidak berlatih membumi, tetapi ingin mencapai langit dalam satu langkah, bahkan jika Anda sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, kekuatan Anda tidak akan lebih kuat. Dev mengejek Liu Xitong. Kamu kentut. Wajah Liu Xitong memerah. Kamu kira kamu sedang mempraktikkan keterampilan jahat? Apakah aku kentut? Lalu mengapa kamu, alam kesengsaraan tingkat 8, kalah dariku, alam kesengsaraan tingkat 4? Datang dan jelaskan padaku, bukankah kamu tidak kompeten atau apa? Dev berkata lagi. Liu Xitong sangat marah karena murid bangga dari Master Sekte, yang juga seorang diaken, sekarang dipermalukan oleh Dev, seorang pria yang bahkan bukan murid sekte luar, dan di depan banyak orang merasa malu dan hina. Aku tidak kalah. Siapa bilang aku kalah? Apa menurutmu aku akan dikalahkan begitu mudah olehmu? Liu Xitong meraung, dan aura di tubuhnya meledak lagi. Bab 3952, rahasia teratas untuk menembak. Karena kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati itu, maka aku akan membantumu. Dev tersenyum ringan. Ketika wasit yang lebih tua melihat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, mundur, dan kompetisi akan dilanjutkan. Saat formasi perlahan dibuka kembali, Dev dan Liu Xitong berhadapan lagi di panggung kompetisi. Saya melihat Liu Xitong dengan lembut memegang tangannya, dan warna langit langsung berubah. Di atas kepala Liu Xitong, dua awan, satu merah dan satu ungu, muncul. Segera setelah itu, dua sinar api jatuh dari dua awan dan mendarat tepat di telapak tangan Liu Xitong. Salah satu api tertinggi adalah api tertinggi dari Sekte Xian, tetapi Dev tidak tahu apa itu api tertinggi lavender. Semua orang memandang Liu Xitong dengan kaget, dengan keraguan di wajah mereka. Kenapa ada dua jenis api pamungkas Liu Xitong? Aneh sekali.
Kenapa dia memiliki api pamungkas jenis lain selain api pamungkas dari Sekte Xian? Banyak orang mulai berbicara dengan suara pelan. Bahkan wasit yang lebih tua pun mengerutkan kening. Liu Xitong ini hanyalah murid Diaken, tapi dia sebenarnya telah menguasai api pamungkas rahasia Sekte Xian. Tampaknya Master Sekte Huo sangat mencintainya. Wasit yang lebih tua mengertakkan gigi, dengan ketidaksenangan yang terlihat jelas di matanya. Anda harus tahu bahwa api pamungkas Lavender adalah api pamungkas yang paling rahasia dari Sekte Xian, dan itu juga dapat dianggap sebagai rahasia Sekte Xian. Semua murid berlatih dengan api pamungkas berwarna merah, dan tidak memiliki akses ke api pamungkas Lavender ini. Saya bahkan tidak mengetahuinya, hanya mereka yang telah mencapai level lebih tua yang dapat mengaksesnya. Tetapi bahkan para tetua pun mungkin tidak semuanya bisa mempraktikkan api tertinggi yang sangat rahasia dari Sekte Api Ungu. Itu juga tergantung pada situasinya. Wasit tetua seperti mereka memiliki hak terbatas di Sekte Xian. Meskipun mereka mengetahui api rahasia dari Sekte Xian, mereka tidak dapat menyentuh atau mempraktikannya sama sekali. Tapi sekarang Liu Xitong, yang hanya seorang murid Diaken, sebenarnya telah menguasai api rahasia tertinggi dari Sekte Xian. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat wasit yang lebih tua marah? Terlebih lagi, nama Sekte Xian juga berasal dari api pamungkas Lavender ini. Tapi sekarang Liu Xitong benar-benar menunjukkan api rahasia Sekte Xian di depan banyak murid. Liu Xitong juga tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan api pamungkas Lavender ini di depan semua orang. Tapi untuk mengalahkan Dev, dia tidak terlalu peduli. Dev melihat api pamungkas Lavender di tangan Liu Xitong, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah jenis api pamungkas lainnya. Jika dia bisa menyerapnya, dia akan memiliki 5 jenis api pamungkas. Tapi di depan begitu banyak orang, bagaimana Dev bisa diam-diam menyerap api pamungkas? Anda tidak bisa secara terang-terangan memanfaatkan penyerapan api tertinggi. Tepat ketika Dev sedang memikirkan cara menyerap api pamungkas Liu Xitong tiba-tiba mengatupkan kedua telapak tangannya. Kedua jenis api pamungkas itu bertabrakan seketika, dan kemudian meledak menjadi api tak berujung, menelan Liu Xitong. Ah! Liu Xitong menjerit melengking, tapi dia tidak melawan sama sekali dan membiarkan dua jenis api pamungkas menyala di tubuhnya. Kakak senior Liu, apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa membakar dirimu sendiri? Luar biasa, apa yang akan dilakukannya? Semua orang kaget saat melihat Liu Xitong seperti ini. Bahkan Dev sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Liu Xitong. Ketika dua api pamungkas tidak menyatu, Liu Xitong justru membiarkan keduanya bertabrakan. Pada saat ini, separuh tubuh Liu Xitong terbungkus api merah, dan separuh lainnya terbungkus api lavender. Kedua api ekstrim itu tidak cocok satu sama lain dan melahap tubuh Liu Xitong. Liu Xitong berteriak, dan aura aneh perlahan keluar dari dadanya. Saat aura aneh ini terpancar, dua api tertinggi yang awalnya tidak cocok mulai perlahan menyatu di dada Liu Xitong. Bab 3953 Teratai Setan Hitam. Orang ini benar-benar tahu cara memadukan teknik api. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung terkejut. Dia mengira hanya pemimpin sekte lama yang bisa menyatu dengan api, tetapi dia tidak menyangka Liu Xitong juga bisa menyatu dengan api. Anda harus tahu bahwa tidak semua orang bisa memurnikan api pamungkas, dan bahkan lebih sulit lagi untuk memadukan api pamungkas. Setelah penggabungan dua api pamungkas, kekuatannya jelas jauh lebih besar. Api di tubuh Liu Xitong berubah menjadi coklat tua, dan seluruh tubuhnya memasang ekspresi ganas, tampak seperti iblis. Di dada Liu Xitong, garis-garis aneh muncul, dan teratai hitam bermekaran. Sepertinya Liu Xitong sangat aneh saat ini. Mengapa orang ini tiba-tiba memiliki energi iblis? Mata Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Pada awalnya, Liu Xitong tidak memiliki aura iblis sama sekali, dan dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis sama sekali. Tapi sekarang, orang ini sebenarnya memiliki aura iblis. Meskipun aura iblisnya tidak berat, hanya ada jejaknya itu, tapi masih diperhatikan oleh Chen Ping tiba. Apa yang terjadi? Apa yang dipraktikkan Liu Xitong bukanlah teknik Sekte Xian kita. Wasit yang lebih tua mengerutkan kening, dan dia sepertinya menyadari sesuatu yang aneh pada Liu Xitong. Yang lain juga membicarakannya. Mereka belum pernah melihat teknik semacam ini, tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa Liu Xitong mulai memiliki energi iblis. Black Demon Lotus, orang ini sebenarnya menggunakan metode ini untuk menyatu menjadi api. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Teratai sihir hitam. Chen Ping tercengang. Teratai hitam di dada orang ini adalah teratai ajaib hitam. Teratai ajaib hitam ini perlu dipelihara di dalam tubuhnya. Begitu teratai ajaib hitam muncul, ia dapat memadukan segalanya. Orang ini baru saja menggunakan Black Demon Lotus untuk memadukan api pamungkas. Bukan karena dia memiliki keterampilan untuk memadukan api pamungkas. Namun, setelah teratai sihir hitam digunakan, biksu tersebut akan terluka parah. Dia perlu mengembangkan karakter moralnya. Jika tidak, dia bahkan mungkin akan ditelan oleh teratai sihir hitam. Aku tidak menyangka orang ini memiliki teratai ilmu hitam di tubuhnya, dan dia masih menggunakannya saat ini. Dia jelas ingin membunuhmu. Raja Iblis Ciyun berkata dengan sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini hanyalah kompetisi seni bela diri, dan tidak ada kebencian yang mendalam.
Liu Xitong ini menggunakan teratai sihir hitam, dan dia mungkin akan bertarung sampai mati. Dari sudut pandang ini, Liu Xitong ini benar-benar karakter yang kejam. Jadi, Liu Xitong ini bukan seorang kultivator iblis. Dia tidak tahu bagaimana cara menggabungkan teknik api. Chen Ping bertanya. Ya, dia bisa melakukan ini sepenuhnya karena Black Magic Lotus. Aku hanya tidak tahu dari mana anak ini mendapatkan Black Magic Lotus. Kata Raja Iblis Ciyun. Setelah mendengar ini, Chen Ping menghela nafas lega. Jika orang ini benar-benar tahu cara mengintegrasikan teknik api, Chen Ping akan sangat sulit untuk dihadapi. Kini hanya mengandalkan api pamungkas yang menyatu dengan Black Demon Lotus, Chen Ping tidak lagi takut. Selama Black Demon Lotus dihancurkan, kedua jenis api pamungkas secara alami akan terpisah. Chen Ping dapat mencari peluang untuk memurnikan dan menyerap api utama lavender. Pada saat ini, Wei Qing dan yang lainnya, melihat perubahan mendadak Liu Xitong, semuanya berkeringat untuk Chen Ping. Tapi Chen Ping sendiri terlihat santai. Tidak peduli bagaimana penampilan Liu Xitong sekarang, dia tetaplah seekor semut di depannya. Pergi ke neraka. Aura menakutkan melonjak di sekitar tubuh Liu Xitong. Melihat teratai sihir hitam di dadanya, Liu Xitong mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia percaya bahwa dengan restu dari teratai sihir hitam, dia pasti akan mampu mengalahkan Chen Ping. Dia tidak dapat dikalahkan oleh biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, jika tidak, dia tidak akan lagi mendapat tempat di Sekte Xian, dan dia akan disemprot sampai mati dengan air liur. Liu Xitong melambaikan tangannya, dan api keluar dari teratai sihir hitam di dadanya. Bab 3954, tidak ada gunanya mengakui kekalahan. Kembang api berwarna coklat tua berubah menjadi naga api dan menyelimuti Dev. Namun Dev menolak untuk menghindar dan membiarkan naga api ini mengelilinginya. Dev ingin mencoba menyerap dan memurnikan api utama lavender dari nyala api ini. Karena api pamungkas Liu Xitong bukanlah perpaduan yang sebenarnya, Dev memiliki kesempatan untuk menyerap dan menyempurnakannya. Jika Dev mengalahkan Liu Xitong sekarang dan langsung menyerap dan memurnikan api lavender dari tubuhnya, orang pasti akan ketahuan dan dicurigai. Sekarang Dev hanya bisa mengambil risiko dan memisahkan api utama lavender dari api yang menyatu. Untungnya, Dev telah menyempurnakan api tertinggi dari Sekte Api Ungu, sehingga dia dapat membedakan api tertinggi dari Sekte Api Ungu dari apinya, dan satu-satunya yang tersisa adalah api tertinggi lavender. Tapi Dev tidak tahu bahwa api pamungkas lavender ini juga milik Sekte Xian. Itu hanyalah api pamungkas yang sangat rahasia dari Sekte Xian. Bahkan Diaken dan murid dari Sekte Xian tidak mengetahuinya. Dev mengetahuinya. Tubuh emas Dev yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan. Karena dia dikelilingi oleh api, tubuh emas Dev yang tidak dapat dihancurkan tidak ditemukan. Jika tidak, identitas Dev mungkin akan terungkap. Lagi pula, di seluruh dunia dewa dan manusia, Dev adalah satu-satunya yang bisa mengeluarkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan ditutupi sisi emas. Adik laki-laki. Adik laki-laki. Melihat Dev tidak mengelak dan terbungkus dalam api, Wei Qing dan Qian Xiu berteriak kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Dev tidak menghindar. Faktanya, bahkan Liu Xitong sendiri sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan mengendalikan Dev segera setelah dia mengambil tindakan, dan api menyelimuti Dev. Meskipun Liu Xitong tidak tahu mengapa Dev tidak menghindarinya, dia tetap tidak bisa menghindarinya sama sekali. Tapi sekarang Dev terbungkus dalam api, dia pasti tidak akan selamat. Liu Xitong mencibir di wajahnya, dan bola api masih keluar dari teratai sihir hitam. Dev, yang terbungkus api, masih terlihat sangat santai. Dengan pelindung tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan nyala api es yang sangat dingin, Dev tidak bisa merasakan panas sama sekali. Melihat api yang membubung di sekujur tubuhnya, Dev hanya melihat api pamungkas dari Sekte Api Ungu padam, dan kemudian mulai menggunakan prinsip tarik-menarik dari jenis api pamungkas yang sama Sekte Api Ungu dalam nyala api. Segera, di depan Dev, bola api pamungkas lavender melonjak, dan api pamungkas dari Sekte Xian telah ditarik keluar. Dev membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan menyedot api lavender ke dalam tubuhnya. Hanya saja jumlah api pamungkasnya terlalu sedikit, dan tidak ada cara untuk memurnikannya, jadi Dev terus memisahkan kedua jenis api pamungkas tersebut dan menyerapnya lagi. Tepat ketika Dev berpisah dan api terus diserap, api di sekitar Dev mulai melemah. Setelah melihat ini, Dev segera menyingkirkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, lalu berpura-pura kesakitan dan berjuang di dalam api. Jika Liu Xitong melihat Dev tidak terluka, dia mungkin tidak akan terus menggunakan api pamungkas yang menyatu. Nyala api perlahan padam. Dev tampak sedikit malu, setengah berlutut di tanah karena putus asa. Tubuhnya masih gemetar, api yang sangat kuat. Saya tidak menyangka Anda bisa memadamkan apinya. Jika terus menyala, aku akan berubah menjadi abu. Awalnya, Liu Xitong tercengang saat melihat Dev masih hidup. Namun setelah mendengar kata-kata Dev, Liu Xitong tersenyum dan berkata, "Wah, kamu sekarang tahu betapa kuatnya saya." Sudah terlambat. Karena itu, Liu Xitong hendak menggunakan api ekstrim lagi. Berhenti, akui kekalahan, kami akui kekalahan. Tetua wasit, kami mengaku kalah. Ini hanya kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Liu Xitong tidak boleh membunuh.
Ketika Wei Qing dan Qian Xiu melihat ini, mereka berteriak dengan cepat. Mereka menyerah dan menolak membiarkan Dev terus bertarung. Dalam situasi ini, jika pertarungan berlanjut, itu akan benar-benar musnah. Ini tidak seperti kamu sedang berkompetisi. Tidak ada gunanya mengakui kekalahan. Liu Sitong mendengus dingin. Bab 3955, anjing mengacau tikus dan mencampuri urusan orang lain. Wasit yang lebih tua memandang Dev dan bertanya, apakah Anda mengaku kalah? Jika kamu mengaku kalah sekarang, kamu tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi penilaian dalam waktu 3 tahun. Aku tidak akan mengaku kalah, bahkan sampai mati. Jika bisa, bakar aku sampai mati dan bakar aku menjadi abu. Dev berdiri dan berkata dengan arogan. Dia akan membuat marah Liu Sitong dan membuatnya terbakar tanpa syarat apapun. Dev tidak takut dengan api ekstrim Liu Sitong. Adik laki-laki, berhentilah bicara dan segera akui kekalahan, jika tidak kamu akan benar-benar mati terbakar. Qian Xiu berteriak. Adik laki-laki, jangan terlalu kasar. Wei Qing memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa adik laki-lakinya begitu kasar. Akui saja kekalahan, tidak ada yang akan mati. Saya tidak memiliki keahlian lain. Saya hanya memiliki mulut yang tangguh dan tidak akan menyerah bahkan jika saya mati. Dev mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan. Oke, kalau begitu aku akan membakar mulutmu hingga berkeping-keping dan melihat berapa lama kamu bisa menjadi keras. Wajah Liu Sitong penuh amarah. Setelah melompat, dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Segera, jaring besar yang terjalin dengan api muncul. Black Magic Lotus sedikit bergetar, dan Ultimate Fire yang menyatu meledak dengan panas yang menyengat. Jika bukan karena formasi isolasi, yang lain mungkin sudah terbakar. Wasit Penatua, sebagai wasit, apakah Anda hanya akan menyaksikan para murid di sekte Anda saling membunuh? Jika adik laki-lakiku meninggal, masalah ini pasti tidak akan selesai, dan kamu akan dihukum berat. Ketika Wei Qing melihat ini, dia hanya bisa mengancam wasit yang lebih tua untuk menyelamatkannya. Jika tidak, Dev akan benar-benar mati di panggung kompetisi itu. Wasit yang lebih tua sedikit mengernyit dan terlihat sangat tidak senang. Dia juga seorang yang lebih tua, tapi dia diancam oleh Wei Qing. Selain itu, wasit yang lebih tua juga sadar diri. Dengan kekuatannya, jika dia mencoba menghentikannya segera, dia mungkin tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, Liu Sitong adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, dan dia juga telah menyempurnakan api tertinggi dari Sekte Xian. Api tertinggi ini belum pernah dilihat oleh para tetua biasa seperti mereka. Namun, setelah berpikir berulang kali, wasit yang lebih tua menekan tombol, dan formasi langsung dimatikan. Berhenti. Segera setelah itu, tetua wasit bergabung dengan beberapa wasit lainnya untuk mengambil tindakan pada saat yang sama, dan baru kemudian memblokir serangan Liu Sitong. Liu Sitong, pemenangnya sudah ditentukan, jadi tidak perlu membunuh dengan kesakitan. Kata wasit yang lebih tua. Ketika Dev melihat ini, dia langsung terlihat tidak berdaya. Jika dia bisa memarahi seseorang, dia benar-benar ingin memarahi wasit karena usil. Liu Sitong juga mengerutkan kening. Untuk membunuh Dev, dia tidak ragu-ragu menggunakan api rahasia dan teratai ilmu hitam. Setelah pertempuran ini, Liu Sitong mungkin harus memulihkan diri selama 1,5 tahun. Setelah membayar harga setinggi itu, Dev akan kalah, dia tidak akan setuju. Terlebih lagi, Dev belum menyerah. Tetua wasit, lawan belum menyerah, apakah kamu ingin turun tangan? Liu Sitong bertanya dengan mata penuh amarah. Meskipun dia tidak mengaku kalah, semua orang bisa melihat hasilnya. Mereka semua berasal dari sekte yang sama, jadi tidak perlu membunuhnya dengan kesakitan. Wasit yang lebih tua berkata perlahan. Lalu bagaimana jika aku tidak berhenti? Mata Liu Sitong sedikit menyipit. Jika kamu tidak berhenti, maka kami orang tua harus berlatih denganmu, dan masalah ini juga akan dilaporkan kepada pemimpin sekte. Meskipun kamu adalah murid favorit dari pemimpin sekte baru, kamu telah melanggar aturan sekte Xian. Mari kita lihat apakah pemimpin sekte baru akan mengampuni kamu. Wasit yang lebih tua mengancam Liu Sitong. Saat ini, Liu Sitong sedikit lelah. Jika dia mengambil tindakan, mungkin akan mendapat masalah. Tapi saat Liu Sitong hendak melepaskan Dev menjadi cemas. Siapa yang menyuruhmu ikut campur dalam urusan orang lain? Aku masih menunggu untuk menghajar Liu Sitong hingga jatuh. Berhentilah ikut campur dalam urusan orang lain. Bahkan jika aku mati di panggung seni bela diri, aku tidak akan mengaku kalah. Petik 2. Dev baru saja mulai berbicara dengan wasit. Kali ini, wasit yang lebih tua sangat marah. Bab 3956, berpura-pura. Adik laki-laki, tolong jangan kasar, kenapa kamu berbicara dengan wasit yang lebih tua? Wei Qing melihat ini dan buru-buru memarahi Dev. Dan wasit yang lebih tua sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih, karena kamu ingin berkompetisi, maka teruslah berkompetisi.
Wasit yang lebih tua langsung mundur dan memulai kembali formasi. Saat ini, Wei Qing dan Qian Xiu panik. Liu Sitong mencibir di wajahnya, "Nak, kamu benar-benar meminta kematian. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu." Liu Sitong terus melambaikan tangannya, dan api yang membakar menyelimuti seluruh panggung kompetisi. Dev sangat gembira dan tetap tidak bergerak, membiarkan apinya menyala. Semakin banyak api pamungkas yang ada, semakin banyak api pamungkas lavender yang ada. Dengan cara ini, Dev dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah dia dapat memurnikan api pamungkas lavender ini. Dev menjerit kesakitan, tetapi wajahnya penuh senyuman, terus-menerus menyerap api lavender di dalam api. Jeritan itu berhenti di telinga Liu Sitong, tapi dia sangat bersemangat. "Teriak, semakin keras kamu berteriak, aku semakin bersemangat." Wajah Liu Sitong penuh kebanggaan, dan dia semakin populer. Wei Qing dan Qian Xiu sangat cemas saat mendengar teriakan Dev. "Hei, adik kecil ini benar-benar meminta kematiannya sendiri. Kenapa generasi kedua yang kaya sepertinya ada yang salah dengan otaknya?" Qian Xiu menghela nafas. Qian Xiu tergoda oleh pemuda kaya, tapi sayang sekali dia tidak memiliki otak yang bagus dan mulut yang keras. Wei Qing juga menghela nafas, memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada tuannya. Penilaian seorang murid batin berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Semua orang menatap kosong saat Dev terbakar api. Terlebih lagi, teriakan Dev sangat menakutkan bahkan ketika dia berdiri. Sebatang dupa. 2 batang dupa. 3 batang dupa. Liu Sitong mengeluarkan keringat dingin di dahinya, dan nyala api yang keluar dari teratai sihir hitam mulai melemah. Tapi suara Dev masih keluar, dan dia masih berteriak. Sudah berapa lama, tapi masih menjerit. Meski jeritannya sangat menyedihkan, tidak ada tanda-tanda lemah, dan suaranya masih sangat keras. "Ah, membuatku terbakar sampai mati, terlalu panas. Berhentilah membakar, aku akan mati. Setelah terbakar beberapa saat, aku akan berubah menjadi abu." Perbedaan antara Dev dan Zihuo sebenarnya semakin lemah, jadi dia berteriak semakin keras. Dia berharap Liu Sitong akan bertahan lebih lama dan tidak memadamkan apinya begitu cepat. Liu Sitong mengertakkan gigi dan menjadi gila. Tetapi saat ini, dia tidak mau menyerah. Jelas bahwa Dev akan mati. Jika dia menyerah saat ini, bukankah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Liu Sitong hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan, tetapi api di tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Terutama api yang sangat rahasia, tidak butuh waktu lama bagi Liu Sitong untuk menyempurnakan dan menguasainya. Sekarang api utama lavender hampir habis, dan teratai sihir hitam hampir tidak dapat bertahan lagi. Anda harus tahu bahwa melepaskan teratai ilmu hitam ini juga akan menimbulkan reaksi besar pada tubuh Liu Sitong. Sudah lama sekali, dan tubuh Liu Sitong telah mengalami kerusakan serius. Setelah pertempuran ini, Liu Sitong mungkin harus berkultivasi dalam waktu yang lama. Sial, orang ini masih setengah terbakar sampai mati. Biarpun dia tidak bisa terbakar sampai mati, aku bisa menghajarnya sampai mati. Memikirkan hal ini, Liu Sitong mengambil kembali semua apinya. Tapi Dev masih berteriak dan tidak menyadari Liu Sitong mengambil kembali Ziwo. Semua orang melihat bahwa Dev tidak terluka, tetapi dia memutar tubuhnya dan berpura-pura sengsara dan berteriak. "Itu akan membakarku sampai mati. Api ini sangat kuat. Lenganku akan terbakar." Dev masih berteriak. Ketika Liu Sitong melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia mendapat serangan balasan dan bahkan mengungkap api rahasia dari Sekte Xian. Mengapa Dev pada akhirnya tampaknya tidak terluka? Dan melihat Dev seperti ini, jelas dia hanya berpura-pura. Bab 3957, Anda tidak bisa. Yang lain juga tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika Dev tidak mati terbakar, dia akan tetap terbakar hingga tak bisa dikenali lagi dan tubuhnya akan penuh bekas luka. Tapi melihat Dev sekarang, tidak ada bekas luka sama sekali, dan bahkan pakaiannya masih utuh. Tidak ada bekas terbakar dimanapun. "Hei, kenapa Ziwo pergi?" Dev bereaksi terlambat dan melihat api di sekelilingnya telah padam, jadi dia melambai kepada Liu Sitong dan berkata, "Jangan berhenti, aku hampir mati terbakar, teruslah menyala. Ayo, ayo, bakar aku." Dev sepertinya perlu dipukul dan memprovokasi Liu Sitong. "Hahaha, adik laki-lakiku luar biasa." Qian Xiu tidak bisa menahan tawa saat melihat Dev seperti itu. Yang lain tidak bisa menahan tawa, dan semua fokus pada Liu Sitong. Mereka ingin tahu apa lagi yang bisa dilakukan Liu Sitong. Anak ini tidak takut api. Pantas saja dia begitu tangguh sekarang. Mungkinkah dia jenius yang mempraktikkan keterampilan berbasis api? Tetua wasit terkejut saat melihat Dev tidak terluka sama sekali setelah terbakar dalam waktu yang lama. Liu Sitong melihat tatapan provokatif Dev dan sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar tidak mengerti. Meskipun dia telah menggunakan api rahasia dan teratai ilmu hitam, dia tetap tidak bisa melukai Dev sama sekali. "Karena kamu tidak takut dengan api, aku akan menggunakan cara paling primitif untuk membunuhmu."
Setelah mengatakan itu, Liu Xitong melompat dan langsung menuju Dev seperti pedang tajam. Karena Dev tidak takut dengan api, dia tidak perlu pergi ke api. Liu Xitong akan menggunakan kekuatan fisik paling murni untuk menghadapi Dev. Dia tidak percaya bahwa tubuh Dev dapat menahan kekuatannya yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, kekuatan tubuh fisiknya juga akan meningkat, jika tidak maka ia tidak akan mampu menahan alam kultivasi setinggi itu. Liu Xitong, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, pasti akan memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat daripada Dev, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Kekuatan Dev dapat diimbangi dengan berbagai teknik, tetapi kekuatan fisiknya tidak dapat diimbangi dengan teknik. Kamu ingin melawanku dalam pertarungan jarak dekat? Dev mengangkat sudut mulutnya, karena kamu tidak perlu kepanasan lagi, tidak perlu membuatmu berdiri. Dev membiarkan Liu Xitong berdiri di atas panggung sepanjang waktu untuk menyerap api utama lavender. Sekarang Liu Xitong tidak lagi populer, tidak perlu membiarkannya menggertak lagi. Jika Dev ingin mengalahkan Liu Xitong, itu hanya masalah melakukan beberapa gerakan. Menghadapi Liu Xitong yang mendekat dengan cepat, Dev berdiri diam. Baru setelah Liu Xitong datang di depannya, dia tiba-tiba meninju. Tinju Dev terbungkus cahaya kemasan, dan bertabrakan dengan tinju Liu Xitong dengan keras. Boom! Gelombang udara yang mengerikan melonjak ke segala arah. Pikirkan formasi untuk memblokirnya, jika tidak, semua orang di sekitar Anda akan mendapat masalah. Setelah pukulan ini, tubuh Liu Xitong seperti daun, terbang mundur, dan pada saat yang sama, seluruh lengannya terkulai tak berdaya. Tubuh Liu Xitong jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Semua orang tetap di tempat, beberapa tidak percaya. Pada awalnya, Liu Xitong diinjak oleh Dev, yang mengatakan bahwa Dev menggunakan ilusi, yang bersifat oportunistik. Kemudian, Liu Xitong menggunakan api ekstrim yang sangat rahasia, tetapi Dev masih tidak terluka, mengira bahwa tubuh Dev tidak takut dengan api ekstrim. Tapi sekarang, dengan menggunakan kekuatan paling primitif dari tubuhnya, Liu Xitong masih dipukul oleh Dev. Alasan apa yang bisa saya buat kali ini? Dihancurkan berulang kali hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu kekuatan Dev jauh lebih unggul dari Liu Xitong. Meskipun Dev tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, kekuatan sejatinya sangat menakutkan. Dev menghampiri Liu Xitong dan mengambilnya. Ini seperti membawa ayam. Liu Xitong memandang Dev dengan ngeri, tubuhnya gemetar. Bab 3958, memanggil kakak. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalahkan Dev, dan sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia bukan tandingan Dev, dan Dev tidak pernah menganggapnya serius dari awal sampai akhir. Adapun berteriak di dalam api, itu hanya untuk menggodanya. Liu Xitong belum menyadarinya, tapi Dev telah menyerap api rahasia Sekte Xian. Apakah menurutmu aku bisa menjadi murid batinnya dengan kekuatanku? Dev bertanya pada Liu Xitong. Ya, saya pasti bisa. Jika saya kalah, Anda sekarang menjadi murid batinnya. Liu Xitong mengangguk dengan putus asa. Saat ini, mata Liu Xitong penuh ketakutan. Sejak aku menang, apakah ini waktunya menghormati taruhan kita? Dev bertanya. Taruhan? Taruhan? Taruhan apa? Liu Xitong berpura-pura bodoh dan berkata dengan hampa. Dia tidak ingin memanggil Dev saudara di depan banyak orang. Itu terlalu tidak tahu malu baginya. Bagaimana pandangan murid-murid dari silsilah ini terhadapnya di masa depan? Dev mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia meraih leher Liu Xitong dan memberikan sedikit kekuatan di tangannya. Liu Xitong tiba-tiba merasa seperti dia akan mati. Saya tahu. Liu Xitong segera memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dia sangat takut Dev akan tertegun dan membunuhnya. Dev melepaskan Liu Xitong dan berkata sambil tersenyum tipis, teriak. Saudara laki-laki. Liu Xitong berteriak pelan. Aku tidak bisa mendengarnya, suaranya terlalu pelan. Dev menggelengkan kepalanya. Saudara laki-laki. Liu Xitong memperbesar volumenya, tetapi hanya agar Dev dapat mendengarnya. Dev mengerutkan kening lagi, dengan tatapan tajam di matanya. Liu Xitong gemetar dan segera berteriak, kakak. Suara Liu Xitong sangat keras sehingga semua orang di Sekte Xian bisa mendengarnya. Ketika Wei Qing dan yang lainnya mendengar Liu Xitong memanggil saudara laki-laki Dev, mereka semua tertawa liar dan merasakan bau mulut. Tapi Lusan dan yang lainnya terlihat jelek, merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Dev tersenyum dan melihat ke kursi wasit dengan tenang, wasit yang lebih tua, apakah ini waktunya untuk memerintah? Baru kemudian wasit yang lebih tua bereaksi, menutup formasi, dan melompat ke tahap kompetisi. Kompetisi telah usai. Murid luar Chengping menang dan menjadi murid dalam. Tetua wasit mengumumkannya. Oke. Adik laki-laki itu luar biasa. Adik laki-laki itu luar biasa, kakak perempuan senior mencintaimu sampai mati. Adik laki-laki YYDS. Murid dari pemimpin sekte lama semuanya bersorak, bergegas ke panggung kompetisi, langsung mengangkat Dev, dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Lusan dan yang lainnya membantu Liu Xitong keluar dari panggung kompetisi.
Wajah Liu Xitong jelek, dan auranya tidak stabil. Sepertinya dia perlu berkultivasi dalam waktu lama. Tepat ketika Dev dan Liu Xitong menyelesaikan kompetisi mereka, hampir semua tetua yang bertanggung jawab hadir di aula pertemuan Sekte Xian, dan yang duduk di kursi utama adalah pemimpin sekte yang baru diangkat, Huo Yuanting. Pertemuan di ruang dewan kali ini juga karena masalah Tuan Qianxiu, Penatua Hu. Penatua Hu telah mengikuti Huo Yuanting dan menolak untuk berurusan dengannya sebelumnya. Setelah Huo Yuanting menjadi pemimpin sekte, Penatua Hu menolak menerimanya dan dihukum oleh Huo Yuanting sesuai dengan aturan sekte. Untuk mengetahui kejahatan dan ketidaktaatan berikut, Huo Yuanting memanggil para tetua ini untuk berdiskusi. Yang lebih penting adalah Huo Yuanting ingin mereformasi kondisi perekrutan murid Sekte Xian. Faktanya, dalam analisis terakhir, Huo Yuanting ingin para murid yang memasuki sekte dalam di masa depan menjadi garis keturunan Huo Yuanting. Perlahan-lahan lemahkan kekuatan garis keturunan pemimpin sekte lama, dan ketika waktunya tepat, keluarga Huo Yuanting akan menjadi satu-satunya di seluruh Sekte Xian. Tuan Huo, Penatua Hu telah melakukan kejahatan di bawah ini, tetapi tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Anda cukup menghukumnya selama beberapa tahun. Sekarang Anda telah memenjarakannya selama 30 tahun. Bukankah hukumannya terlalu berat? Seorang tetua berjanggut abu-abu berdiri, memandang Huo Yuanting dan berkata, "Ya, Lao Hu akan dipenjara selama 30 tahun. Menurutku itu terlalu keras." Penatua Yu berdiri dan mengeluh tentang Penatua Hu. Bab 3959, tanpa pamrih. Huo Yuanting memandang dengan dingin ke orang yang berbicara mewakili Penatua Hu, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, hukuman Penatua Hu telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Selain itu, penilaian murid batin hari ini, semua murid yang lulus harus pergi ke tebing Jingxi untuk berlatih keras selama sebulan. Ini juga aturan sekte. Beritahu saja murid-muridmu. Nada bicara Huo Yuanting tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai pemimpin sekte, bahkan jika dia baru saja dipromosikan, dia tidak ingin orang yang lebih tua keberatan. Semua tetua saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka semua tahu bahwa pergi ke tebing Jingxi untuk berlatih keras selama sebulan adalah sebuah kebohongan, tetapi mencuci otak para murid yang telah lulus ujian adalah benar. Meskipun mereka semua mengetahuinya, mereka tidak punya pilihan selain menjadikan Huo Yuanting sebagai pemimpin sekte sekarang. Melihat tidak ada yang berbicara, Huo Yuanting tersenyum puas. Lalu dia melirik keluar dan bertanya, "Sudah sampai di sini. Bukankah penilaiannya sudah selesai?" Pada saat ini, seorang murid buru-buru masuk dari luar dan berkata, "Guru, penilaian telah lama berakhir. Tetapi karena seorang murid curang, penilaian meledak dan formasi penilaian rusak. Penatua Cui sedang memperbaiki formasi penilaian, jadi perlu beberapa hari untuk menyelesaikan perbaikannya." "Apa? Seseorang menipu dan menyebabkan api meledak? Berani sekali, siapa itu?" kata Huo Yuanting dengan mata terbelalak. Ketika Penatua Yu mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang. Jika Dev melakukan ini, semuanya akan berakhir. Ketika saatnya tiba untuk menyelidiki, pasti akan terungkap bahwa dia mengambil uang untuk membawa orang ke sekte sesuka hati. Tetapi ketika Penatua Yu merasa gugup, muridnya berkata, "Itu adalah murid luar Lusan. Dia menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan kekuatan api pamungkas, tetapi dia gagal mengendalikannya, menyebabkan api pamungkas menyala. Meledak." Penatua Yu menghela nafas lega ketika dia mendengar itu adalah Lusan. Huo Yuanting mengerutkan kening. Lusan adalah murid dari garis keturunannya. Meskipun dia hanya murid luar, dia sudah berada di alam kesengsaraan tingkat 6, yang lebih tinggi dari beberapa murid dalam. Adapun menggunakan cermin perunggu untuk menipu, itu pasti ide Liu Xitong, lagi pula hanya Liu Xitong yang memiliki cermin perunggu. "Tuan, kecurangan dalam penilaian ini telah merusak formasi penilaian. Ini adalah kejahatan serius dan harus dihukum," kata Penatua Yu kepada Huo Yuanting. Saat ini, dia ingin mempermalukan Huo Yuanting. Karena dia telah memenjarakan Penatua Hu selama 30 tahun, mari kita lihat bagaimana murid-muridnya sendiri akan dihukum karena melakukan kesalahan. "Hukuman, pasti hukuman." Huo Yuanting mengangguk, tapi dalam hatinya dia memikirkan cara untuk memaafkan Lusan. Penatua Yu, pemimpin sekte, dan Penatua Cui telah menghukum Lusan, kata murid itu. Begitu dia mendengar ini, Huo Yuanting menghela nafas lega, "Karena Penatua Cui telah menghukum saya, mari ikuti keinginan Penatua Cui." Bagaimanapun, Penatua Cui terkenal tidak mementingkan diri sendiri. Ada kecelakaan dalam penilaian kali ini. Apakah tidak ada yang lulus penilaian? Satu orang lulus ujian dengan mengandalkan tantangan. Tantangannya lolos? Siapa itu? Siapa yang menantangnya? Itu adalah murid bernama Cheng Ping, penantang kakak senior Liu Xitong. "Apa?" Huo Yuanting tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Liu Xitong adalah muridnya yang paling bangga, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh murid luar? Ketika Penatua Yu mendengar kata Cheng Ping, dia juga terkejut. Dia bahkan tidak menyangka Dev memiliki kemampuan seperti itu. Beritahu wasit yang lebih tua untuk mengirimkan slip giok yang merekam kompetisi. Huo Yuanting menjadi tenang, duduk kembali perlahan dan berkata, "Ya." Murid itu berbalik dan pergi mencari wasit yang lebih tua.
Beberapa tetua lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Bab 3960, semuanya hilang. Murid siapa ini? Bisakah dia mengalahkan Liu Sitong? Benar-benar tersembunyi, tapi nama Cheng Ping sangat asing. Bukankah murid terkuat di luar sekte Zian kita adalah Lusan? Kenapa Cheng Ping bisa muncul? Beberapa tetua sedang berdiskusi, tetapi tetua Yu diam. Sekarang Dev terkenal, jangan ungkapkan bahwa dia menerima uang. Penatua Yu, apakah kamu kenal Cheng Ping ini? Murid siapa dia? Seorang penatua bertanya. Penatua Yu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sedikit malu, dia adalah murid yang baru saja saya terima. Apa, murid yang baru saja diterima oleh Penatua Yu? Saat ini, semua tetua sangat marah. Murid yang baru saja dia terima mengalahkan Liu Sitong. Pada saat ini, tetua wasit buru-buru menyerahkan catatan giok. Saat semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam batu giok, kabut putih perlahan muncul di kehampaan. Segera setelah itu, adegan Dev dan Liu Sitong berkompetisi seni bela diri muncul di kabut putih, dan bahkan suaranya terdengar jelas. Ini juga demi keadilan. Jika wasit yang lebih tua tidak adil, masih ada rekaman slip giok untuk dinilai oleh sesepuh lainnya. Melihat Dev bersaing dengan Liu Sitong, semua orang terkejut. Terutama ketika Dev dibakar oleh api pamungkas, bahkan para tetua seperti mereka mungkin tidak mampu menahan kekuatan api pamungkas. Namun, adegan Liu Sitong menggunakan Ultimate Fire dan Black Magic Lotus yang sangat rahasia juga terungkap. Melihat ini, wajah Huo Yuanting terlihat lebih jelek daripada makan kotoran. Lagi pula, bahkan para penatua biasa pun tidak memenuhi syarat untuk mempelajari api yang sangat rahasia ini. Tetapi Liu Sitong, seorang murid diaken, sebenarnya mengetahui api yang sangat rahasia. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa itu pasti diajarkan secara diam-diam oleh Huo Yuanting. Ada juga Black Demonic Lotus. Meskipun Liu Sitong tidak mempelajari keterampilan iblis, Black Demonic Lotus juga merupakan kultivator iblis. Tidak tahu malu bagi biksu sekte manusia untuk diam-diam membiarkan makhluk iblis. Melihat adegan pertarungan, ekspresi semua orang menjadi rumit. Sampai akhirnya, Liu Sitong diusir, dan kemudian adegan memohon ampun dan memanggil kakak muncul. Huo Yuanting tidak bisa duduk diam lagi. Dengan lambaian tangannya, catatan giok dihancurkan, dan gambar itu menghilang seketika. Sampah, buang saja. Huo Yuanting marah. Muridnya yang sombong dipukuli di depan umum dan memohon belas kasihan, sambil tetap memanggilnya, kakak. Para tetua lainnya terkejut dan diam-diam menutup mulut mereka dan tertawa. Penatua Yu membuang ekspresi kagetnya dan kemudian berkata kepada Huo Yuanting, Tuan Huo, murid kebanggaan Anda benar-benar luar biasa. Dia bahkan memahami api rahasia dari sekte Zian kami. Saya ingat aturan sekte Zian. Api pamungkas yang sangat rahasia tidak boleh dipraktikkan oleh murid-murid di bawah sesepuh. Sekarang murid Anda hanyalah seorang diaken. Bagaimana dia memurnikan api pamungkas yang sangat rahasia? Penatua Yu melakukan serangan pendahuluan. Dia ingin Huo Yuanting lelah menjelaskan dan lupa menanyakan beberapa pertanyaan tentang Dev. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menyelidikinya. Ya, lalu bagaimana Liu Sitong menjadi sangat rahasia? Ada juga sesuatu dari klan iblis di tubuhnya, jadi Liu Sitong tidak akan mengikuti pembudidaya iblis secara diam-diam, kan? Sesepuh lainnya berdiri dan bertanya. Huo Yuanting mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, aturan sekte Zian tidak dapat dilanggar. Mungkin Liu Sitong diam-diam mengetahui dari saya saat saya sedang berlatih. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Semua orang tidak punya pekerjaan lain, jadi pergi saja. Huo Yuanting melambaikan tangannya, lalu berdiri dan bergegas pergi. Melihat Huo Yuanting pergi, Penatua Yu juga menghela nafas lega. Sepertinya Huo Yuanting tidak akan menanyakan urusan Dev untuk saat ini. Elder Yu, di mana kamu menemukan murid yang luar biasa ini? Ini luar biasa. Dia memukuli Liu Sitong sampai dia memanggilnya kakak. Jika ada lebih banyak murid seperti ini, tidak mungkin pemimpin sekte lama disingkirkan oleh Huo Yuanting. Beberapa tetua mengepung Penatua Yu dan bertanya sambil mengobrol. Bersambung.